فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. أيها المؤمنون عباد الله. Di rekaman yang kelima ini insyaallah ta'ala kita akan membahas wasailu tahsili hubbil Qur'ani, beberapa wasilah untuk mewujudkan cinta kepada Al-Qur'anul Karim. Yang pertama, di antara sarana untuk bisa mencintai Al-Qur'an, menumbuhkan kecintaan di dalam hati kita terhadap Al-Qur'anul Karim adalah at-tawakkul 'ala Allah wal isti'anatu bihi, yakni bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga senantiasa meminta pertolongan kepadanya. Ini sarana yang pertama. Siapa yang ingin tumbuh rasa cintanya di dalam hati terhadap Al-Qur'an, maka bersandarlah kepada Allah dan banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya, bahwa kebaikan-kebaikan hati, kesalehan hati itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk kesalehan hati, kebaikan hati itu adalah ketika hati ini cinta kepada Al-Qur'an. Karena ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, maka selayaknya kita bersandar kepada Allah ya di dalam meraihnya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa atas hati kita ini. Kemudian hendaknya kita pun senantiasa minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Nabi SAW mengajari kita beberapa doa terkait dengan Al-Quranul Karim. Di antaranya yang paling masyhurnya adalah al-isti'adzah. Kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sebelum membaca Al-Quran ta'awudz terlebih dahulu. Di surat An-Nahl ayat 98, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah minasyaitonir rajim." Apabila engkau membaca Al-Quran, maka beristi'adzahlah. Mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum baca Quran, ta'awudz. Taib, bagaimana di bulan Ramadan ini? Yang katanya syaitan semuanya dibelenggu. Taib, ini salah satu di antara keistimewaan bulan Ramadan. Wasuffidat asyayatin. Setan-setan itu dibelenggu. Setan yang mana yang dibelenggu? Di satu penjelasan dikatakan maradat asyayatin, yakni setan-setan yang gedenya, yakni setan-setan yang bahasa kita setan-setan kelas kakapnya, gembong-gembongnya setan, para pembesar setan itu yang dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun sisanya Allahu a'lam bissawab. Ya, sebagian mengatakan masih tetap berkeliaran walaupun di bulan Ramadan. Ala kulli hal, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum baca Quran, ta'awudz terlebih dahulu. Kalaupun di bulan Ramadan ini taruhlah semua setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, setan besarnya, setan kecilnya, semua dibelenggu. Thayyib. Bukankah kita sebagai manusia juga ada potensi dalam diri kita ini untuk berbuat keburukan? Bukankah juga ada potensi syaitaniyah di dalam diri kita ini? Bukankah kita sebagai manusia punya potensi untuk berbuat buruk? Maka isti'adzah tetap disyariatkan.
bagaimana Nabi SAW di dalam khutbatul hajat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min syururi anfusina. Dan kami berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala min syururi anfusina, dari kejahatan-kejahatan diri kami. Dari kejahatan-kejahatan diri kami. Artinya manusia punya potensi buruk. Manusia bisa saja memiliki sifat-sifat syaitaniyah di dalam dirinya. Sehingga ta'awudz ini tetap disyariatkan. Kita baca sebelum kita membaca Al-Quranul Karim. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Baik, ini yang pertama. Jadi ada doa-doa yang diajarkan Nabi terkait dengan Al-Quran. Pertama tadi baca ta'awudz sebelum kita membaca Al-Quran. Dan beberapa jenis ta'awudz diajarkan oleh Nabi SAW. Yang paling masyhurnya a'udzubillah minasyaitonir rajim. Boleh juga a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim. Boleh juga a'udzubillah minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Kemudian yang rada panjang a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini semua boleh kita ucapkan sebelum membaca Al-Quran. Baik dengan yang tadi yang masyhur, yang simple, atau yang dengan sedikit tambahan ta'awudz yang sedikit panjang, maka ini boleh untuk dibacakan sebelum kita membaca Al-Quran. Yang kedua, kita pun diajarkan untuk baca basmalah. Baca basmalah sebelum membaca Al-Quran, terutama di awal-awal surat. Ya, setelah ta'awudz kita membaca basmalah. Pada hakikatnya basmalah juga adalah doa, dan dia wasilah menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita bertawassul di dalam basmalah itu dengan 3 nama Allah Subhanahu wa taala. Pertama, nama Allah, yakni lafzul jalalah, Allah, bismillah. Kemudian nama yang kedua Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini tawassul dengan 3 nama Allah. Dan kita sama-sama tahu tawassul dengan asma Allah ini salah satu di antara sabab diijabahnya doa. Kemudian ketika kita baca basmalah, berarti sesungguhnya kita sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dan juga keberkahan dari apa yang kita kerjakan. Kalau kita baca basmalah sebelum membaca Al-Quran, maknanya berarti kita sedang meminta kepada Allah pertolongan, i'anah, supaya Allah menolong kita ketika membaca Al-Quran. Kemudian kita meminta keberkahan dari bacaan Quran kita. Itu makna basmalah. Maka dua doa ini luar biasa. Hendaknya kita mempraktekannya setiap kali kita mau membaca Al-Quran. Ya, ta'awuz dan juga basmalah tidak hanya sekedar diucapkan, dipraktekkan, tapi betul-betul diresapi isi kandungan maknanya. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW juga mengajarkan satu doa dari jalan riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, kemudian oleh Imam Ibnu Hibban, dan sanad daripada hadis ini atau doa ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahmatullah alaih di dalam kitabnya Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah. Doa ini sedikit panjang, namun sebagai muslim seharusnya menghafal doa ini. Bagi ikhwan dan juga akhwat sekalian, silahkan dihafalkan doa ini. Terlebih kita sekarang ada di bulan Ramadan. Kemudian doa ini berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Ya, ini kesempatan yang terbaik. Bagi yang belum hafal doa ini, silahkan menghafalnya. Bagi yang sudah menghafalnya, praktekkan di bulan Ramadan ini. Kita banyak mengamalkan doa ini. Banyak memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini. Karena doa ini luar biasa. Ini bulan Ramadan. Mumpung sekarang kita di bulan Ramadan. Ramadan dikenal dengan Syahrul Quran. Ramadan dikenal dengan Syahrul Du'a. Juga Syahrul Ijabah. Doa bulan yang kita selayaknya memperbanyak doa-doa kita. Dan bulan Ramadan ini salah satu keistimewaannya adalah bulan ijabah. Dan jelas Ramadan adalah Syahrul Quran. Ketiga-tiganya ada di dalam doa yang akan kita sebutkan di sini. Taib, doa apa itu? Doa yang berbunyi
Allahumma inni abduka wabnu abdika wabnu amatika nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi indak an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa'a huzni wa dhahaba hammi. Artinya, Allahumma inni abduka, ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu, wabnu abdika, anak dari hambamu, yakni Nabiullah Adam, dan juga anak dari hamba perempuanmu, yakni Hawa. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku berada di tanganmu. Madin fiyya hukmuk, hukummu berlaku terhadap diriku. Adlun fiyya qada'uk, ketetapan adilmu ada pada diriku. As'aluka bikulli ismin huwa lak, aku memohon kepadamu dengan segala nama yang menjadi milikmu, yang engkau namai dirimu dengannya. Sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik, atau nama yang engkau turunkan di dalam kitabmu. Au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau yang engkau ajarkan kepada seorang dari makhlukmu. Au ista'tharta bihi fi ilmil ghaib, atau yang engkau rahasiakan dalam ilmu ghaib yang ada di sisimu. Anta ja'alal qur'ana rabi'a qalbi. Di sini syahidnya, di sini permohonan intinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka aku memohon kepadamu ya Allah agar engkau jadikan Al-Qur'an itu sebagai rabi'a qalbi, penyejuk hatiku, wa nura sadri, dan cahaya bagi dadaku, wa jalaa'a huzni, dan pelipur kesedihanku, wa dhahaba hammi, serta penghilang dari kesusahanku. Ini doa yang sangat agung sekali yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kesimpulan daripada doa ini, pertama, doa ini adalah doa pelipur lara. Karena Nabi di awal menyebutkan hadis ini, di awal ketika menyebutkan doa ini, Nabi SAW mengatakan tidak ada seorang hamba pun yang ditimpa kesulitan dan kesedihan, lalu dia berdoa dengan doa yang tadi kita sebutkan, maka kata Nabi di penghujung doanya, melainkan Allah pasti akan menghilangkan kesedihannya dan menggantinya dengan kegembiraan. Ini doa pelipur lara dan sangat cocok sekali dengan kondisi kita saat ini. Di tengah pandemi wabah virus corona, maka selayaknya doa-doa seperti ini kita baca. Terlebih kita sedang puasa, waktu mustajab. Terlebih kita ada di bulan Ramadan, juga ini waktu mustajab. Maka perbanyak membaca doa ini. Ini pelipur lara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini sehingga kita kembali beraktivitas secara normal. Kemudian doa ini insya Allah doa mustajab. Kenapa demikian? Pertama, kalau kita praktekkan di kesempatan-kesempatan seperti ini, berarti kita mempraktekannya di bulan Ramadan. Ramadan tadi syahrul doa, syahrul ijabah. Kemudian di dalam doa ini terkandung tawassul dengan ubudiyah. Inni abduka wabnu abdika wabnu amatika. Ini tawassul dengan ubudiyah, penghambaan kita kepada Allah. Ini salah satu di antara sarana terijabahnya doa. Kemudian di dalamnya juga ada tawassul dengan seluruh nama dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tawassul di dalam doa dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala ini pun merupakan salah satu di antara sabab diijabahnya doa. Kemudian yang terakhir, kandungan di dalam doa ini sesuai dengan pembahasan kita, doa ini adalah salah satu doa, ya, permintaan kepada Allah supaya Allah menjadikan hati kita itu cinta kepada Al-Quran. Antaj'alal Qur'ana rabi'a qalbi. Semoga Allah menjadikan Al-Quran itu sebagai rabi'a qulubina, yakni penyejuk hati kita semua. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan taufik inayahnya kepada kita semua dan menumbuhkan rasa cinta di dalam hati kita terhadap Al-Quranul Karim. Ini sarana pertama untuk kita bisa
menumbuhkan rasa cinta di dalam Al-Quran, dan untuk bisa menumbuhkan rasa cinta di dalam hati kita terhadap Al-Quranul Karim. Allahu a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.